Tentang anatomi perhitungan. Halo guys, selamat siang netizen. Jumpa kembali dengan saya Ucat Fisioterapi. Hari ini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana mengangkat barang. Mengangkat barang jauh dari tubuh atau membungkuk akan membebani tulang belakang kita itu 10 kali lipat. Misalnya, barang ini mungkin tidak lebih dari 3 kilo. Kalau kita angkat dengan posisi semacam gini, beban ke pinggang kita itu menjadi 30 kilo. Dari 3 kilo menjadi 30 kilo, 10 kali lipat bebannya ke pinggang kita. Nah, kalau kita angkat dekat dengan tubuh kita seperti ini, tetap menjadi 3 kilo. Oleh sebab itu, mengangkat barang harus benar. Dan ketika kita mengambil barang, kaki kita sejajar dan kita membungkuk seperti ini, walaupun ringan, ini beban ke pinggang ini 10 kali lipat juga. Bebannya 3 kilo. Kalau kita angkat dengan posisi ini, nah, pinggang kita menjadi bebannya 30 kilo. Walaupun hanya tisu jatuh di lantai begini, sangat ringan, tidak ada beban apa-apa. Ketika kita ngambilnya dengan posisi bungkuk, nah, ini kita sudah terbeban sekali pinggang kita. Oleh sebab itu, cara mengambil barang di bawah, walaupun ringan, biasakan dengan menekuk kaki. Ini akan sangat membantu meringankan beban kepada tulang belakang kita. Karena otot-otot yang kita pakai ketika kita mengangkat adalah otot-otot kaki ini, otot paha. Otot ini memang didesain untuk otot beban, sehingga tidak apa-apa. Oke, kita praktekkan bagaimana kita mengangkat barang dari bawah. Misalnya, ini beras 5 kilo. Kita harus mengangkat dengan benar supaya beban ini tetap 5 kilo, bukan menjadi 10 kali lipat, menjadi 50 kilo. Sehingga kita harus benar caranya. Pertama adalah kita tekuk kaki kita. Kita ambil beras, kemudian kita taruh di paha kita. Kemudian kita lanjut angkat. Boleh kita bawa, atau mungkin beras ini kalau memang berat, atau bukan hanya beras tapi barang lain, bisa saja kita ambil kemudian kita taruh di tempat yang lebih tinggi. Habis itu kita angkat kembali. Kalau masih kurang, kita taruh lebih tinggi lagi. Nah, dari tempat yang lebih tinggi ini, kita raih ke badan kita akan jauh lebih gampang. Baru barang ini kita bawa. Ini akan sangat membantu tulang belakang kita terbebas dari gangguan di mana ketika kita sedang mengangkat barang. Kemudian menenteng. Ketika kita belanja di pasar, kita sering lupa bahwa menenteng itu sepertinya hal yang biasa kita lakukan. Akan tetapi, karena kita menenteng ini cukup lama, barang kita kan jauh dari tubuh nih. Sebisa mungkin membawa barang sedekat mungkin dengan tubuh, sehingga kita bisa terbebas dari gangguan tulang belakang. Ketika barang kita itu jauh dari tubuh ini, beban kita bisa 10 kali lipat ini. Tergantung dari kedekatan dari tubuh. Makin jauh, makin berat. Nah, sebaiknya pakailah stroller. Kita belanja, pakailah stroller. Kita tarik, akan jauh lebih aman. Bagi anak-anak sekolah, memang menggunakan stroller
itu sangat membantu sekali. Kalau kita barang tas-tas sekolahnya kita tenteng begini, wah ini akan membebani tulang belakang kita. Kasihan anak-anak kita. Sebaiknya pakailah stroller supaya mereka terbebas dari beban ke tulang belakang dan meminimais untuk timbulnya cedera pada tulang belakang. Untuk para ibu-ibu, ketika menenteng barang atau menenteng tas harian ketika jalan atau apa, cepat atau lambat akan menimbulkan suatu masalah. Untuk para ibu yang biasa menenteng tas pada saat jalan, ini juga akan menimbulkan suatu risiko. Contohnya, nah, menenteng tas seperti ini, kalau hanya sebentar, itu tidak ada masalah. Akan tetapi, dalam jangka waktu lama kita jalan di mall, menenteng tas semacam gini, akan menimbulkan suatu masalah. Cepat atau lambat akan menimbulkan suatu masalah. Sebaiknya, ibu-ibu pakailah backpack. Menggunakan backpack jauh lebih aman daripada tas itu ditenteng. Memang mungkin secara estetik kurang, tapi secara kesehatan dan keselamatan akan jauh lebih baik. Selanjutnya, bagaimana kita mendorong? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita melakukan atau mendorong sesuatu. Bahkan yang paling sering dalam kehidupan sehari-hari adalah memindah tempat tidur atau mendorong tempat tidur. Jadi, mendorong semacam gini, bungkuk, ini akan membebani tulang belakang. Lebih-lebih dorongnya begini, itu akan sangat membebani. Alangkah baiknya mendorong posisinya semacam gini. Kaki kita satu di depan, satu di belakang, ini ditempel di sana, kemudian doronglah dengan kekuatan kaki kita, bukan kekuatan punggung. Ini akan jauh lebih membantu tulang belakang kita dibandingkan kalau kita dorong dengan kekuatan punggung. Juga kalau kita mendorong lemari sekalipun, nah sebaiknya memang tetap kita belakangi, kemudian kita dorong dengan kekuatan kaki. Jadi memang benar-benar semuanya dibebankan kepada otot dan tulang yang memang didesain oleh Tuhan untuk beban, bukan punggung kita yang kita pakai. Baik, saya juga akan mempraktekkan bagaimana mengambil barang dari tempat tinggi. Mengambil barang dari tempat tinggi itu berbahaya. Karena apa? Akan terjadi perubahan sudut pada tulang belakang. Pertama, ketika kita mengangkat di atas, kita pasti akan mendongak, posisi mendongak. Kedua, akan terjadi perubahan sudut pada tulang belakang. Pada saat seperti itu, kita yang memiliki masalah dengan tulang belakang bisa memicu munculnya sakit kembali. Sehingga hal seperti ini harus kita hindarkan. Yang sering terjadi pula ketika kita sedang bepergian, lagi traveling, kemudian kita mengambil barang di kompartemen, di laci atas itu, di pesawat, ketika kita mau sudah mendarat, kita ambil barang dari atas, kemudian kita paksa untuk mengambil. Itu sungguh sangat berbahaya. Nah, belum barang ini kita dapatkan, kemudian mengangkat, nah, seperti itu, ini akan sangat membebani pinggang kita. Karena kita tidak mungkin akan langsung kita raih dekat dengan tubuh. Yang terjadi adalah pasti kejadiannya adalah semacam gini. Ini bebannya di tulang belakang. Nah, gimana cara baiknya? Adalah kita ambil tangga, nah, kita naik tangga perlahan, kita ambil barang yang cukup comfort
sehingga barang bisa kita dekatkan dengan tubuh, kita baru ambil. Jadi bukan kita memaksakan sampai mendongak, tapi barang ini akan mudah kita raih dan kita bawa. Kemudian ketika kita membereskan laci-laci, baik, saya akan menjelaskan, mempraktekkan bagaimana membereskan barang-barang di laci. Pada umumnya orang sampai duduk di bawah untuk membereskan laci-laci. Bahkan ada yang sampai bersila berjam-jam karena membereskan barang-barang di laci. Ketika kita duduk di lantai, beban terhadap pinggang ini sangat berat. Sehingga hindari hal ini. Atau orang kadang-kadang tidak duduk tapi jongkok. Jongkok ini juga bungkuk. Bebannya terhadap pinggang berat sekali. Sebaiknya pakailah dingklik. Duduklah dengan baik. Kemudian pinggang kita tetap tegak, bukan bungkuk. Tetap tegak, sementara kita membereskan laci-laci. Yang harus diperhatikan adalah sekali-sekali kita boleh berdiri. Kita gerakkan pinggang kita. Kita goyang sebentar, kemudian kita mulai lagi. Jangan terus-terusan posisi ini. Ini dalam jangka waktu lama juga bisa menimbulkan masalah. Walaupun sudah pakai dingklik semacam ini. Makanya kita harus perhatikan bahwa sekali-sekali kita boleh istirahat untuk menggerakkan pinggang kita supaya pinggang kita aman. Baik, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana mengangkat anak dari mobil. Baik anak itu sedang tidur ataupun tidak tidur. Sebaiknya yang harus kita perhatikan adalah posisi kaki dan posisi tulang belakang kita atau punggung kita. Posisi kaki kita tidak boleh sejajar begini. Tapi posisi kaki kita harus satu di depan, satu di belakang. Kemudian kita harus tekuk. Sementara badan kita harus sedekat mungkin dengan jok di mana anak kita sedang berada. Ini menjadi standar karena begitu kita bungkuk, beban akan di pinggang. Dan badan kita seharusnya memang harus tetap tegak. Nah, anak di dalam mobil, sebaiknya kalau anak itu jauh dari badan kita, dekatkan dulu sampai di pinggir jok kita. Nah, karena saya nggak punya anak, sehingga saya umpamakan ini anak. Kemudian raihlah anak ini, didekatkan ke tepi sini, kemudian kita angkat, peluklah anak sedekat mungkin dengan badan. Kita ambil dengan menggunakan kaki kita. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi bukan punggung kita yang angkat begini, tapi kaki kita lah yang angkat. Akan menjadi agak sulit kalau kita memaksakan anak kita pada posisi yang jauh di sana. Kemudian kita harus bungkuk begini. Ini akan rawan sekali terjadi cedera. Sebaiknya anak memang kalau misalnya terlalu jauh, kita bangunkan, kemudian kita pinggirkan. Lebih baik anak nangis daripada pinggang kita akan cedera dan menjadi penderitaan kita bertahun-tahun. Sehingga ketika anak ini sudah dekat dengan pinggir gini, kita tinggal menekuk kaki kita bangunkan anak kita peluk dan kita angkat. Baru kita pindahkan ke tempat tidur. Ketika kita sudah menggendong anak dalam pelukan kita, anak kita akan meletakkan anak kita ke tempat tidur. Yang harus kita perhatikan lagi adalah tetap pada posisi kaki dan posisi tulang belakang kita. Jangan sampai kita mencederai tulang belakang kita. Nah, sesampai dengan di tempat tidur, kaki kita tetap harus satu di depan, satu di belakang. Anak
di pelukan ini, kemudian kita letakkan dengan cara menekuk kaki sampai tulang belakang kita jangan menekuk begini. Usahakan untuk tetap punggung kita sedapat mungkin, sebisa mungkin harus tetap tegak. Anak kita letakkan, kemudian pelan-pelan. Kaki kita inilah penumpang dari ketika kita meletakkan anak kita. Mungkin posisi di tempat tidur anak kita belum bagus, tapi yang penting sampai dulu. Nah, ketika sudah sampai di tempat tidur begini, boleh kita memposisikan anak kita posisi yang benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ketika kita sedang menidurkan anak dari pelukan kita ke tempat tidur. Saya juga akan mempraktekkan bagaimana kita menyelamatkan tulang belakang kita dari cedera ketika kita sedang duduk di kemudi atau duduk sebagai penumpang tapi berada di depan. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang kebanyakan, oleh kita, adalah mengambil barang dari jok tengah. Ini sebaiknya dihindari karena akan menimbulkan cedera pada tulang belakang. Contohnya, misalnya kita duduk di jok depan gini, kemudian kita akan mengambil barang. Apa yang terjadi pada posisi ini? Bahu kita akan terulur sejauh ini, kemudian pinggang kita akan terjadi rotasi, rotasinya pun memaksa diagonal, baru kita mengangkat barang. Kalau barangnya ini berat, jauh dari badan, otomatis beban ke pinggangnya ini akan sangat berat. Oke, kemudian kalau kita mengambilnya dengan tangan sebelah, ini justru akan berat sekali. Coba perhatikan bagaimana kita rotasi yang terjadi pada pinggang kita memaksanya seperti apa. Misalnya seperti ini. Ini akan berat sekali dan cedera sering terjadi karena kesalahan kita di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kebiasaan-kebiasaan yang mestinya harus kita hindarin. Ini saya share supaya kita terselamatkan dari cedera tulang belakang. Oke, itu semua video saya pada kali ini tentang bagaimana kita mengangkat, mengangkut, mendorong, menenteng, kemudian mengangkat anak dari dalam mobil sehingga kita semua bisa terselamatkan dari cedera tulang belakang. Terima kasih. Sampai jumpa untuk video kami berikutnya. Salam sehat. Terima kasih.